Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Senin 13 Maret 2023. Saudara-saudaraku, saya percaya kita semua dalam keadaan yang penuh sehat dan sukacita. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini, mari saya ajak kita untuk satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini Engkau menuntun kami untuk kami masuk dalam rencana-Mu. Kami rindu mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, penuhi kami. Sentuh hati kami sehingga kami menjadi bejana yang Tuhan bentuk, dan kami bersama-sama boleh melakukan bagian kami sehingga karya Tuhan nyata bagi kami. Terima kasih Bapa, kami rindu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Nikmati Setiap Proses. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 10. Mari saudara ya, mengajak kita semuanya untuk dapat membaca Alkitab bersama-sama. Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 10. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dalam pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita melalui Nabi Yeremia, di mana Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada Yeremia melalui tukang periuk. Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk. Di sanalah Yeremia dapat melihat tukang periuk bekerja, membuat sebuah bejana dari tanah liat. Dan Tuhan berfirman kepada Yeremia bahwa umatnya bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Banyak orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak percaya. Kenapa? Karena apa yang mereka lihat dan rasakan hari-hari ini berbeda dengan ataupun tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Begitu juga yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Dan Tuhan membuktikan dan menjelaskan yang terjadi kepada Nabi Yeremia. Saudara-saudaraku, kita akan melihat apa yang dikerjakan tukang periuk
dalam membuat sebuah bejana dari tanah liat. Melalui proses hidup kita akan melihat apa yang sedang terjadi dan ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang pernah menjadi bejana yang retak ataupun rusak. Seperti Nabi Nuh yang pernah menjadi seorang pemabuk, Elia yang pernah mengalami stres hingga depresi, Petrus yang dulunya seorang pengecut, Yakub yang adalah seorang penipu, dan seorang wanita bernama Rahab yang seorang pelacur, Simpson seorang yang terkenal mata keranjang, Musa yang memiliki masalah dengan kepercayaan diri, Daud yang pernah berzina dan jadi seorang pembunuh, dan banyak lagi pahlawan-pahlawan iman lainnya. Saudara-saudaraku, mereka mengalami semuanya, dan yang terjadi adalah mereka dapat jalani dan mereka menikmati setiap proses yang dikerjakan oleh Sang Penjunan. Melalui proses kita akan merasakan seakan-akan ditinggalkan, dibiarkan oleh Tuhan. Hidup kita akan terasa kering dan tawar. Tetapi melalui proses ini juga, Tuhan mengajarkan kita untuk benar-benar hidup dalam iman. Tuhan akan mengajarkan kita untuk hidup tidak berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan iman kepada Yesus. Iman yang bukan berdasarkan kepada perasaan atau mood, tetapi iman yang tetap percaya bahwa dalam segala keadaan dan perasaan apapun, dalam kondisi terburuk sekalipun, Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita. Saudaraku, bejana yang dibentuk oleh tukang periuk akan digunakan untuk tujuan tertentu. Tukang periuk membentuk tanah liat sesuai dengan keinginannya. Jika dia membentuk tanah liat itu menjadi sebuah gelas, maka gelas itu digunakan untuk minum. Jika dia membentuk tanah liat itu menjadi sebuah pot ataupun vas bunga, maka pot tersebut digunakan untuk tanaman. Jika dia membentuk tanah liat itu menjadi sebuah pajangan keramik, maka pajangan keramik itu akan digunakan untuk memperindah ruangan. Saudaraku, setiap pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita mempunyai maksud dan tujuan yang spesifik. Proses pembentukan bejana kehidupan tidaklah instan dan mudah. Proses tersebut harus dijalani dan kita nikmati. Tuhan tidak memakai orang yang sombong, orang yang tidak mau mengikuti proses Sang Penjunan. Dan Tuhan mau berdiam di dalam bejana yang hanya terbuat dari tanah liat, yang mungkin pernah rusak dan pernah retak karena dosa. Tetapi ketika kita mau berbalik, bertobat, dan menyucikan diri dari segala yang jahat, maka saat itu juga kita akan menerima setiap apa yang Tuhan janjikan. Kita taat menjalani, kita menikmatinya, setiap apa yang Tuhan berikan melalui prosesnya. Maka Tuhan akan menjadikan kita menjadi bejana yang indah di pemandangan Tuhan dan dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku firman Tuhan hari ini. Percayalah, setiap saat kita menjalani proses, maka kita akan menikmati proses Tuhan. Dan sampai akhir, kita akan melihat nama Tuhan dipermuliakan dan kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Mari saudara-saudaraku kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Dan kita satukan hati, kita tutup di dalam doa. Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sungguh-sungguh menjamah kami. Tuhan ampuni kami selama ini kami begitu keras, kami pemberontak, kami tidak taat. Ampuni kami Tuhan. Bentuk kami lebih lagi sehingga kami dapat menikmati setiap proses yang ada. Sehingga akhir dari hidup kami adalah menjadi bejana yang mulia, yang berharga di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, have a great day and God bless you all.